di sini ada katalis di dalam reaktornya tersebut, dan reaksi yang terjadi adalah reaksi NO dengan karbon jadi CO plus setengah N2. Nah, kalau kita turunkan persamaan diferensialnya, itu akan bertemu persamaan diferensial untuk massa, untuk konsentrasinya, seperti ini satu, dan yang kedua untuk yang panasnya. Jadi kita ingin, ini ceritanya reaktornya tidak isotermal ya, jadi temperaturnya berubah sepanjang reaktor. Nah, kalau berubah sepanjang reaktor, maka kita harus memodelkan juga untuk yang neraca energinya, sehingga dapatlah persamaan yang kedua ini gitu. Maka dua buah persamaan yang kita temukan ini harus diselesaikan secara simultan. Jadi yang pertama itu sudah persamaan diferensial, sebentar. Oh enggak, ini persamaan diferensial biasa ya. Ini persamaan diferensial biasa, tetapi dia ada dua variabel. Oke, nggak apa-apa lah. Ini persamaan diferensial biasa, bukan parsial ya ini ya. Tapi ada dua variabel terikat, CA dan temperatur, dan dia order 2. Nah, kita akan selesaikan sistem persamaan diferensial biasa ini dengan menggunakan flex PDE, kayak gitu. Nah, ini bisa juga pakai flex PDE. Jadi nilai batasnya ini. Nah, ini saya terangkan sekali lagi untuk masalah nilai batas dan nilai awal. Jadi untuk yang nilai batas, nilai awal, pertama kita lihat dulu persoalan persamaan diferensialnya. Jadi yang persoalan yang pertama, dia itu konsentrasi A terhadap Z paling tinggi ordernya 2. Berarti kita membutuhkan dua buah nilai batas untuk konsentrasi, ya, untuk konsentrasi A. Nah, di sini sudah disediakan nih. Yang pertama pada saat Z sama dengan 0, nilai batasnya tuh ini. Sebetulnya ini bukan nilai ya, tapi persamaan, dalam bentuk persamaan. Jadi boundary value problemnya itu dalam bentuk persamaan. Istilahnya kalau di teknik kimia ini downward downward condition ya yang ini. Ini boundary condition dalam bentuk persamaan, diferensial pula persamaannya. Jadi bukan angka. Nah, yang kedua, pada saat Z sama dengan 0,16, dia boundary value-nya juga dalam bentuk persamaan diferensial, dCA per dZ sama dengan 0. Gini artinya. Jadi, kenapa dia di ujung itu dCA per dZ-nya sama dengan 0? Dia mengasumsikan si persoalan matematika ini, persoalan diferensial ini, mengasumsikan bahwa di keluaran reaktor itu kesetimbangan sudah terjadi. Jadi artinya tidak ada lagi reaksi yang tidak ada lagi, atau kecepatan laju reaksi yang ke kanan dengan ke kiri sudah sama gitu. Sehingga tidak ada lagi perubahan konsentrasi terhadap jarak lah kayak gitu. Nah, maka karena tidak ada lagi perubahan konsentrasi terhadap jarak, dia gradiennya akan 0. Artinya turunan pertamanya juga akan 0. Nah, di sini didefinisikan secara matematisnya dCA per dZ sama dengan 0. Gitu. Kemudian dua ini sudah cukup ya. Dua boundary value ini sudah cukup untuk bisa sebagai informasi menyelesaikan persamaan diferensial CA terhadap Z-nya, order 2 ini. Nah, sekarang yang persamaan neraca panasnya, ini juga sama. Ini persamaan diferensial order 2, temperatur. Nah, maka kita juga butuh dua nilai batas. Nah, dalam hal ini pada saat Z sama dengan 0, diketahui temperaturnya kalau ini benar-benar nilai. Istilahnya kalau di numerik itu namanya Newman problem, nama orang ya, Newman itu. Dia yang menemukan problema boundary value dengan angka seperti ini. Kemudian pada posisi Z sama dengan 0,16, itu DT per DZ-nya diketahui sama dengan 0. Sama ini juga, karena dia sudah tidak berubah lagi terhadap jarak, maka dianggap di keluaran reaktor itu DT per DZ sama dengan 0. Ini reaktornya pendek, hanya 0,16 meter, jadi ini anggap sebagai reaktor laboratorium lah ya, bukan reaktor di pabrik. Kalau di pabrik mungkin panjang-panjang ya, bisa belasan meter. Oke, jadi data-datanya ini banyak datanya, tuh banyak sekali ya. Kemudian kita masukkan ke dalam apa flex PDE-nya. Ini saya perbesar dulu ya, biar kelihatan. Saya kira segini cukup. Nah,
Di sini eh, reaktor unggun tetap untuk massa dan panas, judulnya saya bikin seperti itu. Koordinatnya saya bikin Kartesian 1. Nah, ini kenapa saya bikin Kartesian 1? Karena tidak melibatkan variabel radial. Kalau tadi kan kita melibatkan variabel radial. Radial itu kan berarti mau nggak mau harus pakai, kalau tidak cubular, kalau tidak silindrikal, kita boleh pakai sphere, bola, koordinat bola. Nah, kalau di sini karena hanya melibatkan variabel bebasnya adalah jarak, Z, bukan radial. Di sini kan jarak ya. Kita kembali lagi ke persamaannya. Di sini Z saja, ya. Karena Z saja variabel bebasnya, ya sudah kita pakai yang paling gampang saja lah, pakai Kartesius. Pakai Kartesian 1. Kartesian 1 artinya hanya satu dimensi. Oke, kita definisikan variabel bebasnya yaitu konsentrasi A dan temperatur. Nah, di sini saya buat thresholdnya untuk Ca kecil 10⁻⁵ dan temperatur saya buat lebih besar ya 10⁻². Karena tadi ya temperatur dia bisa lebih apa namanya akurasinya bisa kita buat lebih tidak terlalu akurat juga nggak ada masalah si komanya ya belakang komanya. Jadi bisa kita pakai threshold yang cukup besar. Kemudian definisi dari parameter-parameter ataupun konstanta-konstanta itu dituliskan di sini di definitions. Jangan lupa satuannya dijelaskan. Kemudian untuk persamaan diferensialnya ini DAF kali bla 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 sama persis dengan yang persamaan penulisan persamaan yang tadi. Jadi kalau ada tulis DXX ini, DXX itu berarti dia turunan kedua berarti ya. Jadi D kuadrat CA per DX kuadrat yang ini. Kemudian yang DX C dalam kurung CA itu adalah DCA per DX gitu. Nah, ini yang persamaan pertama itu dituliskan di bagian pertama dengan CA titik 2. Nah, untuk variabel temperatur saya tuliskan temperatur titik 2. Variabel CA dan temp itu didefinisikan di sini ya, sudah didefinisikan CA dan temp yang tadi. Nah, sudah selesai menuliskan persamaan diferensialnya, baru masuk ke boundary-nya, nilai batasnya. Di sini tidak ada initial value karena tidak ada waktu, tidak ada variabel waktu. Jadi tidak ada nilai awal, hanya nilai batas saja, boundaries saja. Nah, boundariesnya dimulai dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 0,16 gitu ya. Nah, di sini kita definisikan kalau persoalannya persamaan diferensial, maka menuliskannya point load. Point load itu untuk persamaan diferensial. Tapi kalau angka yang temperatur kan angka, pakai point value seperti yang tadi persoalan sebelumnya di difusi helium, kan itu angka semua, pakai point value kita. Tapi di sini kita pakai point load untuk yang turunannya. Oke. Berikutnya, untuk yang batas pada saat Z2, itu kita punya point load CA, turunan pertama CA 0, dan point load temperatur, turunan temperatur terhadap Z itu sama dengan 0 juga. Oke, lalu kita plot elevation-nya, kemudian export dan segala macam di sini untuk menuliskan atau membuat gambar profilnya. Dan si jaraknya historinya nggak ada ya karena tidak ada variabel waktu di sini. Jadi kita bisa abaikan, bisa nggak ada, bisa kita tidak tuliskan. Oke, sehingga hasilnya di sini saya dapat seperti ini ya. Ada CA konsentrasi terhadap jarak di sini. Terlihat ya konsentrasi si NO ya. Konsentrasi si NO itu berkurang sepanjang reaktor karena dia terkonsumsi dengan karbon sehingga menjadi apa tadi CO plus N2 ya tadi ya. Jadi dia berkurang dan di keluaran reaktor itu sudah habis ya, mendekati 0 lah ya. Dan kita lihat ya, tadi yang boundary-nya benar di sini karena kita definisikan boundary-nya di ujung sebelah kanan ini DCA per DZ-nya sama dengan 0. Ya, di sini kan udah rata ya, hampir rata lah. Itu menunjukkan bahwa dia gradiennya 0 atau turunan pertamanya 0. Kemudian temperatur sekarang. Nah, yang temperatur juga seperti ini, dia menurun temperaturnya berarti ini reaksinya reaksi endotermik ya. Dia menyerap
panas. Dia kalau misalkan ini sistemnya sistem adiabatis, berarti dia temperaturnya berkurang ketika keluar dari reaktor. Oke, kalau eksotermis sebaliknya, nanti temperaturnya naik dia harusnya. Ini apa? Turun seperti ini dan dapat grafiknya. Oke, sekarang kita lihat di Flex PDE-nya ya. Ini Flex PDE-nya sudah saya buatkan. Udah terlihat belum Flex PDE saya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Belum? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya running ya. Saya running. Oh, belum, Pak. Ini yang Word-nya ini, Pak. Oh, itu Word-nya? Iya. Sorry. Oke, saya berhenti dulu, berarti layar ya. Atau jendela aja, jendela tapi yang Flex PDE. Ini kali yang ini. Nah, ya. Gimana sekarang? Oke, sudah kelihatan. Udah ya. Oke, sekarang kita running. Runningnya di sini, yang run script ini, atau di control, kemudian run script. Nah, udah. Karena ini bukan kondisi dinamik, jadi kondisinya kondisi steady ya, kondisi tunak, maka si siapa namanya Flex PDE dengan mudah dia, dengan cepat maksudnya, menyelesaikan persoalan steady. Tapi kalau persoalannya unsteady, itu agak lama, karena kan dia menyelesaikannya per tahap ya, tergantung waktu yang kita tetapkan. Semakin panjang waktunya, semakin lama, bisa berhari-hari nanti menyelesaikan problem ini.